www.thebeatmusic.com. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana? Udah siap kan untuk pembelajaran kali ini? Kita yang akan belajar tematik di tema 7, subtema 2, pembelajaran kelima. Anak-anak dapat membuka buku pena kalian dan buku tema 7 kalian. Siapkan ya, serta alat tulis kalian. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Oke? Nah, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran yang pertama, Bu Putri akan membahas tentang muatan SPDP. Mempraktekkan gerak dasar tari. Anak-anak dapat membukanya di halaman 127 ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengamati pola lantai dari suatu tari, tarian daerah. Nah, sekarang kalian akan mempelajari gerak dasar yang ada pada suatu tarian daerah. Nah, sama seperti budaya di negeri kita ini ya nak ya, gerak dasar tari daerah juga memiliki keragaman. Nah, gerak dasar itu merupakan unsur utama dalam suatu tari. Jadi gerak dasar adalah merupakan unsur utama dalam suatu tarian. Nah, gerak dasar tarian daerah itu meliputi gabungan dari gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak badan, serta bentuk gerakannya. Jadi gerak dasar tarian daerah itu meliputi yang pertama gerak gabungan dari gerakan kepala. Terus yang kedua gabungan dari gerakan tangan. Yang ketiga gabungan dari gerakan badan. Yang keempat gabungan dari gerakan kaki. Jadi keempat ini gerak dasar ini ada di dalam sebuah tarian ya. Jadi semua ini kepala, gerakan tangan, badan, kaki itu semuanya adalah meliputi praktek dari gerak dasar tarian daerah. Jadi unsur-unsur ini adalah yang sangat penting dalam suatu tarian daerah. Nah, setiap anggota tubuh dalam suatu daerah itu juga beragam, yaitu gerak yang lemah lembut, gerakan menggentak, dan gerakan yang melakukan ruang luas atau sempit. Jadi setiap gerakan itu memerlukan kadang ruang yang sempit, ruang luas itu juga iya. Tempo dari gerakannya pun beragam, antara lain ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat sesuai dengan tema tarian daerahnya masing-masing. Nah, berikut adalah bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tarian daerah yang beragam. Yang pertama, gerakan yang tadi ya, gerakannya lemah lembut. Ada jelegua yang gerakan mengentak. Ada juga gerakan yang memerlukan ruangan luas dan sempit. Nah, tempo dari gerakannya pun juga beragam. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Ya, jadi gerakan ini ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, sesuai dengan yang tadi tema dari tariannya. Nah, anak-anak itu kalau menari itu harus menjiwai ya, harus sesuai tema. Bila lagunya gembira atau semangat, kalian juga harus semangat, wajahnya penuh dengan semangat sesuai dengan temanya. Kita harus menghayatinya. Nah, seni tari yang berkembang di Indonesia itu begitu banyak dan beragam. Tarian daerahnya itu menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Nah, tarian itu biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Ya, jadi ya, setiap daerah itu memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk ada yang tarian,
musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan lainnya. Jadi berbeda-beda. Nah, tugas SPDB pertama, anak-anak baca buku tema 7 di halaman 78 sampai dengan 79. Dibaca dengan seksama, benar-benar dibaca. Yang kedua, hafalkan 6 daerah dan nama tariannya. Yang ketiga, kirim videonya ke Bu Puri. Oke, selamat mengerjakan ya. Terus pembahasan yang kedua yaitu menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Nah, selain tadi kita ngomongkan tarian, ada yang rumah adat, ada yang lagu. Nah, selain rumah adat dan pakaian adat, Indonesia juga kaya akan kesenian daerah. Misalnya seni tari, lagu daerah, alat musik, upacara adat, dan seni pertunjukan. Nah, setiap provinsi itu memiliki kesenian daerah yang harus dilestarikan, ya. Jadi setiap daerah itu memiliki kesenian yang harus dilestarikannya. Indonesia kaya akan kesenian daerah. Seni tari itu merupakan tradisi yang bisa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Nah, keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia itu dapat kita lestarikan melalui upaya-upaya sebagai berikut. Nah, salah satunya adalah seni tari. Yang pertama, kalian harus menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Yang kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Yang ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Yang keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat. Yang kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Jadi kelima poin ini yang harus kalian punya untuk melestarikan kesenian daerah kalian masing-masing. Jadi harus bangga, kita itu harus menghargai, harus mempelajari, harus mengenalkan kesenian kita kepada orang lain, terus menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah kita dengan semangat, dengan senang, terus mempromosikan kesenian daerah kita sesuai pengetahuanmu kepada orang lain. Siapa tahu nanti kamu itu jadi pengusaha sukses, kerja di luar negeri. Nah, kalian kenalkanlah kebudayaan atau kesenian daerah kalian kepada orang-orang di sana. Amin. Semoga sukses semua ya. Nah, tugas anak-anak silahkan ayo berlatih mengerjakan soal di halaman 130 nomor 1 sampai 4. Di buku pena ya, di buku pena. Tulis soal yang jelas dan rapi. Oke, nah sekian dari Bu Puri agar lebih jelasnya anak-anak membuka buku dan membacanya. Semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.